Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas perhitungan estimasi ketidakpastian dengan pendekatan top-down. Pendekatan top-down akan diberikan dalam dua bagian video terpisah. Ini merupakan bagian pertama, yaitu menghitung ketidakpastian baku asal reprodusibilitas. Sebelumnya sudah juga dibahas ulasan pendahuluan dari estimasi ketidakpastian, yaitu pada video dari seri verifikasi validasi metode untuk kinerja uji ke-6 ketidakpastian. Dalam video tersebut dibahas antara lain semua butir yang dituliskan di sini. Dan untuk video ini akan dibahas khusus mengenai pendekatan top-down bagian pertama. Langkah perhitungan yang dilakukan pada pendekatan top-down dimulai dengan pertama, menetapkan parameter yang akan diukur. Apakah itu ketidakpastian dari hasil pengujian kadar parasetamol dalam obat atau ketidakpastian dari hasil pengujian kadar aditif dalam pangan atau lainnya. Kemudian harus dihitung ketidakpastian baku yang berasal dari intrareprodusibilitas dan bias. Jadi U kecil R dan U kecil bias. Melalui pendekatan top-down yang perlu dihitung hanya dua jenis ketidakpastian baku ini, UR dan U bias. Pada bagian pertama ini hanya akan dibahas bagaimana cara menghitung UR. Perhitungan U bias akan dibahas pada bagian kedua dari cara pendekatan top-down. Apa yang dimaksud dengan intrareprodusibilitas? Intrareprodusibilitas adalah pengulangan yang dilakukan di dalam laboratorium yang sama oleh analis yang berbeda. Dengan demikian, dari mana data untuk menghitung UR dapat diperoleh? UR dapat diperoleh dari data yang ada pada control chart atau kita biasa menyebutnya grafik kendali. Dan nanti UR dihitung dari standar deviasi, data-data yang ada pada control chart. Standar deviasi yang diperoleh kemudian harus dibagi dengan nilai rata-rata data dikalikan 100%. Karena pada pendekatan top-down yang dihitung selalu ketidakpastian baku relatifnya dalam satuan persen. Jadi bukan standar deviasi dalam satuan konsentrasinya. Apakah itu ppm, ppb, dan sebagainya. Nilai UR yang diperoleh pada tahap ini nanti akan digabungkan dengan nilai U bias yang akan dibahas pada bagian kedua untuk mendapatkan nilai ketidakpastian baku gabungan menggunakan rumus seperti yang tertera di sini. UC atau Combined Uncertainty, yaitu ketidakpastian baku gabungan, adalah akar dari UR kuadrat ditambah U bias kuadrat. Sedangkan sebagai langkah terakhir nanti akan dihitung ketidakpastian diperluas dengan notasi U besar menggunakan rumus
U besar sama dengan K dikalikan UC, di mana K adalah faktor pencakupan dan untuk tingkat probabilitas 95%, K sama dengan 2. Bagaimana sekarang menghitung UR? UR dapat dihitung dengan dua cara. Pertama, menggunakan data hasil uji kontrol sampel yang diuji mengikuti IKA atau prosedur analisis sampel. Dan prosedur analisis sampel harus meliputi seluruh tahap proses analisis, termasuk di dalamnya proses pre-treatment sampelnya. Laboratorium biasanya mempunyai 2 atau 3 jenis kontrol sampel. Satu kontrol sampel untuk tingkat konsentrasi rendah dan satu kontrol sampel untuk tingkat konsentrasi tinggi, disesuaikan dengan konsentrasi sampel yang diterima laboratorium sehari-hari. Atau masing-masing tersedia satu kontrol sampel untuk tingkat konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi. Apabila kebetulan laboratorium belum mengaplikasikan penggunaan kontrol sampel dan kontrol chart dalam pengujian sehari-harinya di laboratorium, ada cara kedua, yaitu UR dapat dihitung dari data duplikat hasil uji sampel yang pernah diterima laboratorium sebelumnya dengan berbagai matriks berbeda dan juga tingkat konsentrasi yang berbeda. Tentunya kalau itu menyangkut sampel, pasti matriksnya berbeda, pasti tingkat konsentrasi juga berbeda. Kita lihat dulu cara yang pertama, menghitung UR dari data hasil uji kontrol sampel atau data yang ada pada kontrol chart. Ini adalah slide daripada kontrol chart. Kita melihat ada titik-titik biru bertebaran, dan apa yang digambarkan oleh titik-titik berwarna biru pada quality control chart ini tidak lain adalah konsentrasi kontrol sampel. Ini adalah data dari konsentrasi. Di tengah-tengah adalah konsentrasi kontrol sampel. Kemudian ke atas dan ke bawah ada X rata-rata plus 1S, plus 2S, plus 3S, dan ke bawah min 1S, min 2S, min 3S. Sedangkan S diperoleh dari standar deviasi pengukuran kontrol sampel yang pertama kali dilakukan dari sedikitnya 7 kali ulangan. Jadi, apabila titik-titik biru ini dikeluarkan berupa angka, kita akan mendapatkan misalnya tanggal kapan titik itu dibubuhkan pada kontrol chart dan berapa konsentrasi yang diperoleh pada saat tersebut. Ini adalah satu contoh pemakaian kontrol sampel untuk analisa besi dalam konsentrasinya dengan satuan ppm selama bulan Oktober 2016. Ketidakpastian baku asal reprodusibilitas dapat dicari dengan menghitung standar deviasi dari data-data pada tabel ini. Dan standar deviasi yang diperoleh tentu saja nanti satuannya adalah ppm. Tapi untuk pendekatan top-down, satuan dari UR
tidak boleh dalam ppm. Dia harus diubah ke dalam persen. Bagaimana cara menghitungnya? UR dalam ppm tadi dibagi dengan nilainya kontrol sampel, yaitu X rata-rata di tengah tadi, dikalikan 100%. Diandaikan data dari konsentrasi rata-rata kontrol sampel adalah 20,2 ppm, berapakah hasil perhitungan UR yang didapat dari data-data pada tabel? Apabila kita menghitungnya dengan benar, akan didapatkan UR adalah 3,4%. Ini adalah worksheet pada Excel yang dapat dibuat dari data-data sebelumnya. Di sini dideretkan tanggal di mana data tersebut diperoleh dan dihitung standar deviasi dari semua data ini. Akan tetapi, standar deviasi yang diperoleh di sini masih dalam ppm satuannya. Dan tadi dikatakan bahwa untuk perhitungan pada cara pendekatan top-down, semua harus dihitung dalam persen. Jadi, S dalam ppm ini harus dibagi dengan nilai kontrol sampel. Dan nilai kontrol sampel bukan nilai rata-rata dari semua data di atasnya. Nilai kontrol sampel ini kita peroleh dari minimal 7 kali ulangan hasil analisis kontrol sampel sebelum kontrol chart dikonstruksi. Apabila nilai 0,687 dibagi 20,2 dikalikan 100%, kita akan mendapatkan angka dari UR atau hasil perhitungan UR sebesar 3,4%. Ini adalah cara pertama dari perhitungan UR. Cara yang kedua adalah menghitung UR dari data duplikat hasil uji sampel. Selain dari data pada kontrol chart, UR juga dapat dihitung dari data duplikat sampel dengan berbagai variasi tingkat konsentrasi. Hal ini dapat ditempuh apabila kebetulan laboratorium belum pernah mempraktekkan penggunaan kontrol sampel dan kontrol chart di laboratoriumnya. Diandaikan di sini laboratorium mempunyai data duplikat dari pengujian 30 sampel dengan berbagai matriks air berbeda dan berbagai konsentrasi amonium yang berbeda. Data duplikat hasil uji ke-30 sampel diberikan dalam tabel berikut ini. Bagaimana sekarang menghitung UR dari data duplikat hasil sampel? Pertama-tama, hitung dulu X rata-rata dari dua nilai duplikat tadi. Dan hitung pula difference dari kedua nilai duplikat. Difference adalah X1 dikurangi X2. Data yang pertama dikurangi data kedua. Kemudian, hitunglah range dalam satuan persen. Menggunakan rumus range atau R kecil sama dengan D dibagi X rata-rata dikalikan 100. Dan nanti ketidakpastian baku asal reprodusibilitas UR
dihitung dari R menggunakan rumus R rata-rata dibagi D2, di mana D2 adalah faktor dari tabel yang digunakan untuk mengestimasi standar deviasi dari range. Ini adalah tabel faktor untuk mengestimasi standar deviasi dari range. Jadi pada Excel-nya yang kita hitung, pertama-tama adalah cari dulu nilai rata-rata dari kedua data sebagai X rata-rata, tentunya untuk semua sampel. Kemudian hitung D, yaitu apabila D didefinisikan sebagai X1 dikurangi X2, kita akan mendapatkan nilai D, difference, bisa positif, bisa negatif. Karena tadi didefinisikan sebagai X1 dikurangi X2. Akan tetapi setelah itu pada saat kita menghitung range, range artinya rentang atau jarak data. Untuk hal ini tidak ada nilai range yang negatif. Oleh karena itu, kita harus menghitungnya dari nilai absolut D. Jadi D-nya dibuat positif dulu, dibagi dengan X rata-rata dikalikan 100%. Setelah diperoleh nilai R dari semua sampel, 1 sampai 30 sampel tadi, rata-ratakan nilai R tadi. Setelah kita mendapatkan R rata-rata, UR dapat dicari dengan membagi nilai R rata-rata, dalam hal ini 4,08, dibagi dengan faktor D2. Dalam tabel, karena jumlah ulangan yang dilakukan 2 kali data duplikat, maka dipilih sebagai faktor D2-nya 1,128, sehingga 4,08 apabila dibagi dengan 1,128 akan didapatkan ketidakpastian asal reprodusibilitas dalam satuan persen sebesar 3,62. Dan di sini dapat dilihat bagaimana tampilan perhitungannya pada Excel. Inilah 2 cara yang dapat digunakan untuk menghitung UR. Selanjutnya, bagaimana menghitung U-bias diberikan pada bagian kedua dari video dengan judul sama. Dapat dibaca di sini judul untuk bagian kedua dari video pendekatan top-down. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk dapat memperoleh video-video berikutnya, tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.